membentangkan gambar peringatan darurat Pak Mahfud. Yang sedikit banyak itu mengarah kepada Presiden. Dan disaksikan oleh ribuan orang yang Anda sebut sebagai forum terhormat. Ini ada Pak wisuda di UGM maupun di UI. Kita lihat Pak. Universitas Gadjah Mada, periode 4 tahun akademik 2023-2024. Akhirnya kami ucapkan selamat siang dan terima kasih atas perhatiannya. Jayalah terus Universitas Gadjah Mada. Ini UI ya? Ini UI. Yang tadi UGM. Ya. Yang pertama tadi itu wisuda di Universitas Gadjah Mada, yang kedua di Universitas Indonesia. Suasana resmi syahdu gitu ya. Itu tiba-tiba muncul yang seperti ini kan nggak pernah terjadi Pak. Nggak pernah terjadi. Dulu di kampus sering banyak protes, teriak-teriak, tapi di luar, di lapangan memang khusus acara aksi. Sekarang forum-forum terhormat pun yang harus dijaga kesahduannya udah diinterupsi oleh hal-hal seperti itu karena keterlaluan. Dulu zaman Pak Harto, zaman Pak SBY, zaman Gus Dur nggak ada loh di forum wisuda, di forum sidang akademik itu lalu orang memaki-maki seorang presiden. Iya Pak, saya mau lihat kalau misalnya kita bandingkan presiden-presiden sebelumnya dengan akhir masa jabatannya. Misalnya kita lihat Pak SBY itu ada catatan, tetapi di akhir masanya publik baik-baik saja kepada Pak Jokowi, kepada Pak SBY. Ibu Mega juga begitu, ada beberapa kelemahan tapi endingnya baik saja. Gus Dur yang dikritik keras oleh lawan politiknya hingga lengser, tetapi di akhir tetap aja baik dan di mata rakyatnya dicintai. Bahkan Pak Harto Pak yang diteriaki secara kasar dan dipaksa lengser itu juga tidak dicemooh sampai urusan pribadi seperti sekarang Pak Jokowi, lebih pada teriakan bernada politis. Nah sekarang seperti ini, memangnya pertanyaan orang, dosa Pak Jokowi sehingga seakan-akan dia presiden yang paling sering dihujat bahkan sampai di akhir periodenya Pak? Ya saya tetap dengan segala hormat Pak Jokowi itu presiden pilihan rakyat yang sudah banyak berprestasi ya bagi bangsa ini. Pak Mahfud mengakui itu ya? Saya mengakui berkali-kali. Dan itu terlihat tapi dia itu berlebihan. Dari berlebihan membangun kekuasaannya itu sehingga dia seakan-akan raja gitu loh. Setiap omongannya itu lalu dipaksakan seakan-akan benar. Setiap pikirannya meskipun spontan lalu dianggap sebagai itu program negara. Padahal banyak hal-hal yang tidak benar. Di samping tentu saja benar, namanya dia presiden harus sudah diberi modal yang besar untuk berlaku yang baik kan, semua diberikan kepada dia. Tetapi kalau sampai berlebih-lebihan sampai ke keluarga gitu ya, makanya rakyat menjadi kalau muak gitu mungkin terlalu mual sedikit lebih rendah dari muak gitu. Nah itu yang terjadi karena berlebihan Mas gitu. Pak Mahfud bersikap keras seperti ini, berbicara keras itu dengan sadar mengambil risiko dicap orang yang mungkin mengatakan secara spontan atau bahkan keliru mengatakan bahwa Pak Mahfud kok begitu sekarang. Itu ngambil risiko untuk itu, mengatakan bahwa Anda berbeda dengan yang dulu. Ya betul. Anda ingatkan sampai tanggal 17 Agustus saya kritik keras tapi tidak pernah ngeritik Pak Jokowi kan. Betul. Ngeritik sistem pengadilan, sistem demokrasi itu yang saya kritik keras. Itu sampai 17 Agustus sampai ingatkan kita ngumpulkan anak-anak muda, saya berpidato 17 Agustusan. Yuk jaga negara ini. Tapi tanggal 20 itu sudah tidak bisa 20 Agustus lagi. Ketika ada demonstrasi besar-besaran itu. Ketika ada putusan MK. Putusan MK. Iya kan, yang menyatakan putusan MA itu salah atau kembali ke undang-undang yang aslinya, kemudian koalisi partai harus sekian persen. Tapi lalu berusaha oleh DPR untuk dikangkangi lagi? Lalu berusaha dikangkangi oleh DPR dengan tiba-tiba mengeluarkan rancangan perubahan undang-undang yang sudah mati. Dan di situ Pak Jokowi diem loh. Karena padahal dikatakan ini surat dari presiden, gitu kan? Ini surat dari presiden untuk mengubah RUU tanggal 20 Januari. Dan Pak Jokowi mengirim utusannya 2 menteri gitu. Padahal itu salah surat dari presiden. Maksudnya itu, 2 menteri ikut dirapat balik itu ya? Iya, dirapat balik. Ngutus menterinya. Padahal katanya surat 20 Januari, tapi isinya pilihannya itu adalah mau ambil putusan MA atau MK. Loh, putusan MA MK kan belum ada di surat Januari. Sehingga itu yang menurut Pak Mahfud mengatakan bahwa menyimpulkan ini semua desain Pak Jokowi. Iya, saya menganggap ini Pak Jokowi karena suratnya katanya dari dia, tapi dia bilang terserah DPR. Tapi dia juga mengutus menterinya dan menterinya tidak menolak sedikit pun
bahwa DIM itu tidak pernah ada. DIM itu daftar isian masalah ya, daftar inventarisasi masalah. Apa yang akan dibahas tuh sudah ada di surat. Nah ini suratnya 20 Januari, DIM-nya yang terjadi pada 20 Agustus, kan gitu. Yeah. Jadi DIM-nya lahir kemudian suratnya sudah ada. Dan Pak Jokowi diam, itu terserah aja. Lalu bilang tidak tahu dan sebagainya. Di situ lalu saya mulai. Nah, ini harus disebut namanya bahwa ini tidak benar. Dengan segala permintaan maaf saya kalau saya harus mengatakan itu. Kalau sebelum itu saya tidak pernah nyerang-nyerang pribadinya. Kalau nyebut pribadi saya memuji gitu. Tapi kalau nyerang itu sistem dan akibat-akibat yang timbul di masyarakat. Tapi 20, 21, 22 saya ya wah ini benar saya ikut gerakan atau Garuda Biru itu, ini harus dilawan. Yang peringatan darurat itu? Iya, iya. Nah, sejak itu. Dan saya ngambil risiko, enggak apa-apa. Dicaci maki kan, banyak, menteri kok enggak tahu diri. Enggak ada menteri yang sesudah dipecat mencaci presidennya. Ya, saya terima itu, meskipun itu salah. Dulu Pak Harto itu kan jatuh, sesudah presidennya mundur dan menyatakan Bapak salah. Ingat ada 14 menteri mundur itu ya, Bapak salah, harus mundur kan gitu. Lalu dikoreksi kesalahan-kesalahannya oleh para menterinya juga ketika membuat TAP MPR kan banyak menteri di situ. Jadi buat anda ini prinsip meskipun Anda ditentang oh orang. Iya, enggak apa-apa. Sejak dulu sudah selalu ada yang begitu. Saya tidak keberatan dan itu bagus saja gitu. Pak Mahfud itu bilang begitu karena kalah 16%. Ya enggak apa-apa dibilang gitu. Saya kan sudah lebih dulu mengatakan bahwa saya hanya 16%. Saya termasuk lobat kan gitu. Enggak apa-apa. Saya sendiri yang mengatakan itu gitu. Karena ini prinsip bagi saya, demokrasi masa depan konstitusi dan penegakan hukum kita.